Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Episode kali ini kita membahas dimensi 3, secara khusus tentang kubus, bro. Yang kita bahas adalah jarak antara titik ke garis. Misalnya ada kubus ABCD EFGH dengan rusuk 12 cm. Kita akan menghitung jarak antara titik A ke garis BH. Kedua, jarak antara titik A ke garis CH. Ketiga, jarak antara A titik ke garis BP dengan P itu tengah-tengah H dan G. Keempat, jarak P ke AC, dan kelima, jarak A ke CP. Kalau kalian mau nyoba, sangat baik, bro. Ya, kita langsung ke pembahasannya. Apa sih alat yang diperlukan untuk membahas dimensi 3 itu? Alatnya ini, bro. Pertama, proyeksi titik ke ruas garis belum tentu jatuh ke tengah-tengah ruas garis itu. Misalnya titik ini diproyeksi ke garis ini, dia tidak harus ke tengah-tengah. Proyeksinya jatuhnya ke sini ya, harus tegak lurus. Nah, proyeksi itu kan untuk mencari jarak ya. Beda halnya kalau dia sama kaki, ini betul jatuhnya pasti ke tengah-tengah. Jadi yang jatuh ke tengah-tengah itu kalau ini sama kaki. Kedua yang diperlukan adalah kalau terdapat segitiga siku-siku, berarti berlaku rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras. Nah, saya ada cara menghitung yang mudah tentang rumus Pitagoras. Misalnya ini panjangnya A akar B, yang sini A akar C, dengan catatan ini sama-sama A, maka sisi yang paling panjang itu adalah A akar B ditambah C. Itu yang paling panjang. Kalau mencari yang pendek sisi yang sini berarti dikurang ya. Contoh deh, misalnya gini. Misalnya ini segitiga siku-siku. Rusuknya sini misalnya berapa ini? 2 akar 5 deh misalnya. Sama sini yang diketahui misalnya ya. Misalnya sini 6. Nah, sama enggak tuh? Kan beda tuh. Ini 2, ini 6 ya. Berarti kita harus mengubah yang ini. 6 kita ubah menjadi 2 dikali 3. Kenapa 2? Karena di sini ada 2. Ya. Kali 3, tapi yang satunya harus akar. 3 itu sama aja dengan akar 9. Nah, seperti ini. Karena ini sama-sama 2 berarti sini 2. Sisi bukan yang paling panjang berarti dikurang. 9 kurang 5, 4, bro. Nah, akar 4 itu 2 dikali 2, ini hasilnya 4. Gitu cara menghitungnya. Jadi misalnya ada kubus ABCD EFGH dengan rusuk A, AB itu A, maka panjang AC diagonal sisinya ini kan A itu sama aja dengan A akar 1 ya. Ini juga A akar 1. Berarti AC ini pasti siku-siku. A akar 1 tambah 1. A akar 2. Itu AC. Padahal CG itu A atau A akar 1. AC itu A akar 2. Dan dia siku-siku di C. Maka AG diagonal ruang. AG diagonal ruang. A akar, ini tadi akar 2, ini akar 1. 2 tambah 1 berarti 3. Makanya diagonal sisi untuk kubus itu rusuk akar 2
dan diagonal belakangnya rusuk akar 3. Alat ketiga yang diperlukan yaitu luas segitiga. Ini sering dipakai. Luas segitiga itu rumusnya setengah dikali alas kali tinggi. Kalau alasnya A, tinggi harus B. Alas sama tinggi itu harus siku-siku. Tapi alas juga boleh kita pakai C. Tingginya yang siku-siku berarti D. Setengah kali C kali D. Alat keempat, teorema yang diperlukan. Ini untuk ngecek apakah suatu segitiga itu siku-siku atau tidak. Teoremanya bunyinya, jika garis G tegak lurus bidang alfa, maka garis G itu akan tegak lurus dengan semua garis yang ada di bidang alfa. Misalnya ada kubus ini. Misalnya kita mau memastikan apakah segitiga ABH itu siku-siku, misalnya gitu. ABH ini siku-siku atau tidak. Nah, misalnya gini. Siku-siku atau tidak. Nah, perhatikan itu BA itu kan rusuk ya. Itu ternyata tegak lurus sama ADHE, ya enggak? ADHE. BA ini tegak lurus dengan ADHE. Akibatnya BA kalau gitu tegak lurus dengan semua garis di ADHE kalau gitu. BA itu tegak lurus dengan semua garis di ADHE. Berarti BA sama AH itu tegak lurus dong. Ya. BA kalau gitu tegak lurus dengan AH. Oh, berarti dia siku-siku di A. Nah, seperti itu, Bro. Ya, itu alat yang diperlukan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya. Soal nomor 1. Ada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 12. Kita mau mencari jarak antara titik A dengan garis BH. A ini, BH ini ya. Berarti kalau dihubungkan tuh terbentuklah segitiga ini. Pertama yang harus kita cek, apakah dia siku-siku. Kemudian apakah dia sama kaki. Karena kalau dua itu terpenuhi, kita akan mudah mengerjakannya. Siku-siku enggak ini? Ya betul, siku-siku di A ya. Tadi sudah kita buktikan tadi ya. Siku-siku di A. Karena siku-siku kita gambar di luar. Nah seperti ini, Bro. Siku-siku. Ini H, ini A, ini B. Pakai teorema tadi. Atau bisa juga ini kita perluas. Kalau diperluas, bidang BAH itu diperluas kan jadi ini. Nah gini. Nah kita gambar di luar, itu menjadi ABGH nih, kalau diperluas. Nah seperti ini kan kelihatan itu ya, pasti siku-siku ya. ABGH. Nah ini siku-siku di sini. Yang ditanya jarak antara A ke HB, berarti yang sana itu. Atau kalau ini berarti yang sana itu ya. Sama aja ya. Oke, rusuknya 12. Berarti sini 12. AH diagonal sisi berarti 12 akar 2. Siku-siku 12 itu 12 akar 1. Akibatnya yang sini panjangnya 12 akar 3. 2 tambah 1 ya. Yang dicari jarak A ke BH berarti sini misalnya X. Dengan menggunakan rumus luas segitiga, setengah kali alas. Kalau alasnya 12, tingginya yang tegak lurus berarti 12 akar 2. Tapi boleh juga kita pakai alasnya BH yang panjangnya 12 akar 3. Tingginya harus tegak lurus sama HB atau BH, yaitu yang panjangnya X ini. Dah kita proses, setengahnya dicoret, 12 ini coret sama ini, berarti ketemulah X. X nya ini 12 akar 2 dibagi akar 3 ya. Kita rasionalkan,
dikali akar 3 per akar 3, 12 per akar 3 kali akar 3 itu 3 akar 6, 12 bagi 3 berarti 4 akar 6. Nah seperti itu. Nomor 2, kubusnya masih sama A, B, C, D, F, G, H. Kita mau mencari jarak antara titik A ke garis CH. Garis CH mana? Ini garis CH ya. A-nya ini terbentuklah dia segitiga. Pertama, kalau ketemu segitiga yang harus kita cek apakah dia siku-siku. Kalau tidak, apakah dia sama kaki. Apakah ini siku-siku? Tidak ya. Oh ya, perhatikan AH itu diagonal sisi, CH diagonal sisi, AC juga ternyata diagonal sisi. Berarti panjangnya semuanya sama. Berarti dia segitiga sama sisi kalau gitu ya. Nah, kita gambar deh di luar segitiga sama sisi gini. Ini H, ini A, ini C. Segitiga sama sisi otomatis pasti sama kaki ya. A ke CH berarti ini sama di sini. Pasti ke tengah-tengah karena dia sama kaki. Ini siku-siku. Kalau gambar saya nggak siku-siku berarti gambarnya yang kurang tepat ya. Nggak masalah, yang penting kan ilustrasinya ya. Oke. Rusuknya 12, AB 12, BC 12 atau 12 akar 1, maka AC 12 akar 1 tambah 1, 12 akar 2. Kita cari jarak antara A ke CH berarti yang sini, ini X-nya. Nah, CH kan 12 akar 2, berarti sini 6 akar 2, setengahnya 6 akar 2, karena segini 12 akar 2. Perhatikan ini 6, ini 12. Kalau gitu 12-nya kita ubah. 12 itu sama aja dengan 6 dikali 2, akar 2 tetap 6, 2 itu akar 4 kali akar 2 berarti akar 8. Karena siku-siku di sini, maka X-nya yang mau kita cari itu ketemu 6 akar 8, 6 akar 2, dan ini bukan sisi yang paling panjang dari segitiga ini. Berarti dikurang ya. 6 akar 8 dikurang 2 berarti 6. Jawabannya itu, bro. Ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Masih kubus yang sama A, B, C, D, F, G, H, rusuknya 12. Kita mau mencari jarak antara titik A ke garis BP. BP mana? Nah, ini BP kita gambar ya. Ini dia. Yang harus kita cek apakah dia siku-siku atau dia sama kaki. Ya, siku-siku pasti bukan, sama kaki pasti iya. Kok tahu? Ayo, pastinya dari mana? Taunya adalah untuk memperoleh AP itu bisa lewat AH sama HP. Untuk memperoleh BP bisa lewat BG sama GP. AH dengan BG panjangnya sama, HP dengan GP sama. Kalau gitu AP sama BP juga sama. Berarti segitiga sama kaki bisa kita gambar di luar. Atau kalau tidak bisa kita perluas. ABP diperluas menjadi kan segini. Nah, ini kan sama tuh. Kan terletak di bidang yang sama. Nah, kayaknya lebih enak diperluas ya. Nah, kalau kita gambar di luar seperti ini, ada persegi panjang ABGH. Nah, seperti ini gambarnya. A, B, G, H. Dengan P itu tengah-tengah HG. Kita cari jarak antara A dengan BP. BP-nya ini. Sorry kalau kurang lurus ya. Jarak A dengan BP berarti, nah, kita gambar lagi seperti ini. Jaraknya tuh yang penting siku-siku di sini tegak lurus. Bagaimana caranya? Caranya kita pakai luas segitiga ABP, bro. Ya. AB panjangnya 12. Tingginya, kalau alasnya ini tingginya berarti yang sini, yang siku-siku ini. Dan ini dengan AH tuh panjangnya sama. AH tuh diagonal sisi 12 akar 2.
Kita mau cari jarak A ke BP, berarti yang sini X-nya ini yang mau kita cari. Berarti harus ketemu BP. BP nah lewat sini. PG itu panjangnya 6. PG itu setengahnya AB ya. Ini 6. 6 tuh 6 akar 1. BG 12 akar 2. 12 akar 2. 12-nya diubah menjadi 6 dikali 2. 2 itu akar 4. Kali akar 2 ini akar 8. Kalau gitu karena ini siku-siku, ketemulah panjang BP bro. 6 akar 8, 6 akar 1 berarti BP 6 akar 9. Akar 9 itu 3 dikali 6 berarti 18. Itu panjang BP. Nah sekarang kita cari pakai luas segitiga ABP ya. Luas ABP setengah kali alasnya 12 AB, tingginya berarti harus sini yang sama dengan ini ya, 12 akar 2. Tapi bisa juga kalau alasnya kita pakai BP yang panjangnya 18, tingginya yang siku-siku berarti sini X yang kita cari. Proses bisa dibagi 6 nih, bagi 6 ini 2, ini 3, ini juga bisa bagi 3, ini 1 bagi 3, ini 4. Nah ketemulah X nya 8 akar 2 ya. Jawabannya itu nomor 3 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Masih kubus yang sama ABCDFGH dengan rusuknya 12. Kita mau mencari jarak antara titik P ini ke AC. Kita gambar dulu AC. P-nya ini terbentuklah segitiga PAC. Gimana tuh cara mencari jarak P ke AC? Berarti titik P ini harus kita proyeksi ke AC ya. Perhatikan AC itu sejajar dengan EG. Kita gambar di sini. Oke. Dan EG itu tegak lurus dengan HF. Kalau H ke F itu pasti sejajar, kalau P berarti ke tengah-tengah sini juga. Ini sejajar dengan HF berarti ini tegak lurus dengan EG. Hasil proyeksinya nanti pasti jatuh ke sini bro. Nah ini jatuhkan tegak lurus di sini. Nah ini proyeksi P ke AC nya jatuhnya ke sini, berarti jaraknya tuh yang sini. Ini X nya misalnya kita kasih nama di sini, misalnya ini Q ya, ini misalnya R. Nah kita kasih nama itu. Terbentuklah segitiga PQR yang siku-siku di Q. Kok tahu siku-siku dari mana? Karena RQ itu tegak lurus dengan atapnya itu ya. Berarti RQ tegak lurus dengan semua garis yang ada di sini. Kalau gitu RQ itu tegak lurus dengan garis PQ. Jadi siku-siku dia kita gambar di luar deh kalau gitu. Nah gini. Ini Q, ini P. Nah seperti ini. Ini R-nya. RQ berarti sama dengan rusuknya yaitu 12. PQ itu setengah-tengah dari ini ke sini. Padahal kalau HF itu 12 akar 2, setengahnya berarti 6 akar 2, ini setengahnya lagi. Ya. 6 akar 2, setengahnya berarti 3 akar 2 di sini, bro. 3 akar 2. Kok tahu tengah-tengah dari mana? Nah, ini ya kita gambar sini deh. Ini panjangnya pasti setengahnya sini, bro. Karena alasannya ini tengah-tengah dari ini, sini juga tengah-tengah dari ini. Maka ini panjangnya pasti setengah sini, akibatnya ini panjangnya pasti setengahnya sini ya. Ini 12 akar 2, berarti ini 6 akar 2, ini setengahnya lagi berarti 3 akar 2. Kita mau mencari panjangnya ini. Nah, ini 3 akar 2, ini 12. Kalau gitu 12-nya kita ubah. 12 itu 3 dikali 4.
4 itu akar 16. Kenapa 3? Biar sama ya. Akibatnya karena ini siku-siku, sisi yang panjang ini kalau gitu 3 akar ditambah bro. 16 tambah 2, 18. 18 itu 9 dikali 2. 9 diakar jadi 3. 2-nya tetap dalam akar. Panjangnya kalau gitu 9 akar 2. Ada alternatif lain tidak? Ada ya. Nah sebentar, kalau gitu saya gambar deh biar lebih kelihatan. Ini kan udah terlalu rumit kayaknya ya. Maksudnya bentuk gambarnya terlalu rumit kalau kita gunakan lagi. Kita gambar kubus. Nah gambar tuh harus cepet juga bro. Gimana sih cara gambar kubus yang enak tuh? Cepet. Nah gini, gambar bagian depan, gambar bagian belakang, yang besarnya sama. Gini, ini jaraknya sama, berarti jaraknya harus sama nanti sini. Nah gini, terus dihubungkan ini, jadilah dia kubusnya itu A, B, C, D, E, F, G, H. Ini P di tengah-tengah sini. Kita mencari jarak P ke AC. AC-nya ini, P ini, terbentuklah segitiga PAC ya. Jangan-jangan kalau diperluas lebih enak. Gimana caranya perluas? Nah, bidang itu kan tidak boleh harus datar ya, bidang itu ya. Perhatikan kalau C ke A akan sejajar dengan kalau garis P pasti ke tengah-tengah sini. Kalau C ke A, G ke E itu pasti sejajar. C A G E, berarti kalau P pasti ke sini sejajar nih bro. Nah gini, terbentuklah bangun datar ini. Misalnya kita kasih nama di sini T. Nah seperti ini. Bangun apa itu bro? Betul, trapesium ya. AC dan TP itu sejajar. Panjang TA dengan PC sama. Kok tahu sama dari mana? Untuk memperoleh TA itu lewat AE ET. Memperoleh CP itu lewat CG GP. EA dengan CG panjangnya sama. ET dengan PG panjangnya sama. Kalau gitu TA sama PC itu pasti sama. Kalau gitu kita gambar di luar deh. Trapesium sama kaki ya. TA dengan CP itu sama. Ini T, ini A. Sorry, ini P ya. Ini A, ini C. Kita mau cari jarak P ke AC. Berarti jaraknya gini, harus siku-siku. Karena dia sama kaki, ini siku-siku, berarti ini panjangnya sama, berarti ini juga panjangnya sama. Padahal panjang TP rumusnya 12, berarti TH itu 6, HP itu 6, TP berarti 6 akar 2. Ini sama ini, 6 akar 2. AC ini 12 berarti AC itu 12 akar 2. Sudah ada 6 akar 2. Sisanya 6 akar 2 dibagi 2 sama, berarti 3 akar 2, 3 akar 2. Kita mau mencari P ke AC, berarti ini ya. Nah, CP kita cari lewat PG. PG itu 6, CG 12 ya. Kalau gitu kita ubah menjadi 6 kali 2. 2 itu akar 4. Ini 6 akar 1. 6 itu 6 akar 1 ya. PG, CG kalau gitu ketemulah CP. 6 akar, ini sama-sama 6. Karena yang panjang dari segitiga ini ditambah 5 ya. 6 akar 5. Berarti di sini 6 akar 5 CP. Karena ini 3, kita bikin ini 3 kali 2. 2 itu akar 4. Ada akar 5 sini. Akar 4 kali akar 5, akar 20. Sama-sama 3, maka ketemulah yang kita cari jarak P ke AC ini ya. Berarti ini 3 akar, karena sisi paling panjang ini berarti dikurang 20 kurang 2, 18. 18 itu 9 kali 2. 9 diakar jadi 3 kali 3 ini hasilnya 9. Akar 2 nya tetap. Nah hasilnya sama ya.
Oke, itu nomor 4. Nomor 5. Rusuk segitiga, kubus masih sama A, B, C, D, F, G, H, rusuknya 12. Kita mencari jarak A ke CP. A ke CP. Nah, CP-nya ini. A ke CP. Sana ya. Nah, kita perluas deh seperti tadi, berarti terbentuklah ini ya. Nah, gini tadi ya. Kebetulan tadi sudah kita cari jarak P ke AC ya. Berapa tadi, Bro? Jarak antara P ke AC. Kita lihat lagi, tadi berapa jarak P ke AC? 9 akar 2 ya. 9 akar 2 P ke AC. Nah, ini segitiganya PAC kita gambar di luar. Kurang lebih seperti ini ya. Ini P, ini A, ini C. Ini 9 akar 2. AC itu yang 9 akar 2 itu P ke AC ya, bukan PC. Ini 9 akar 2 itu di sini. Yang ini panjang PC, panjang CP tadi ini 6. Yang ini 12 itu 6 kali 2 akar 4, berarti CP itu 6 akar 5. CP 6 akar 5. Kita cari jarak A ke CP. A ke CP berarti ini siku-siku. Nah, gunakan luas segitiga. Ini sudah ketemu, panjang AC juga sudah ketemu. Panjang AC kan 12 akar 2. Luas segitiga setengah, kalau alasnya 12, tingginya yang siku-siku berarti di sini, berarti ini 9 akar 2. Tapi bisa juga alasnya kita pakai CP yang panjangnya 6 akar 5. Tingginya berarti yang siku-siku berarti ini. Jarak A ke CP yang mau kita cari ini X misalnya ya. Berarti kali X. Dah, kita proses. Setengahnya coret. Bagi 6 ini 1, bagi 6 ini 2. Hasilnya kalau gitu X nya 2 ke 9 18 akar 2 dibagi akar 5 ya. Rasionalkan berarti kali akar 5 per akar 5. Hasilnya akar 5 kali akar 5 itu 5, 18 per 5 akar 10, Bro. Ya, seperti ini. Oke, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya. Silakan kalian lihat berulang-ulang. Dengan semakin sering kalian melihat berulang-ulang video ini, mudah-mudahan itu akan membuat kalian makin paham mengenai jarak antara titik ke garis. Kemudian kalian juga harus mencoba ya. Coba aja soal yang sudah ada pembahasan itu dicoba dikerjakan, bisa enggak? Kalau misalnya ada masalah kok mentok gitu, berarti kan ketemu masalahnya tuh, dilihat lagi, oh ternyata mengatasinya seperti ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk memberikan subscribe ya, agar kalian mendapatkan informasi-informasi terbaru dari Ajar Pipolondo. Share ke orang-orang, barangkali dia memerlukan video ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.